Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Oke. Eh, ini ada di sini si Nazla. Friska, tadi belum pretest. Maaf, Mam. Ini jaringan saya bermasalah. Kan saya bilang jangan terlambat. Kayaknya minggu lalu juga belum ya kamu? Minggu lalu saya pretest, Miss. Oh. Si Fernando mana? Fernando? Jody? Ini kayaknya nggak pernah ini ya. Larasati sama Rohana ya. Nanti tolong bilang mereka itu belum pretest. Karena itu jadi nilai tugas ya. Jadi kalian wajib ikut pretest sama posttest. Oke, udah dibaca materinya hari ini tentang fonetik. Sudah, Miss. Ya. Ya, jadi singkatnya saya akan jelaskan fonetik itu adalah, siapa yang tahu? Yang udah baca. Siapa yang udah baca? Coba ini Untuk membaca ya, Miss. Iya, siapa yang udah baca apa arti fonetik? Belum ada yang baca? Ripka? Ada, Mem. Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana manusia menghasilkan dan merasakan suara atau dalam kasus bahasa isyarat, aspek padanan dari tanda. Oke. Nah, jadi ya terima kasih jawabannya. Jadi fonetik itu intinya adalah itu cabang linguistik, salah satu cabang linguistik yang mempelajari tentang bagaimana kita memproduksi bunyi atau suara. Jadi dia ada 3 cabangnya dari fonetik. Yang pertama itu adalah articulatory phonetics, kemudian ada auditory sama akustik. Tapi kita di sini lebih fokus di artikulatorinya. Nah, di fonetik artikulatoris itu dia ada namanya tempat artikulasi dan cara artikulasi. Ini saya akan share sedikit tentang itu. Oke, sebentar. Ini nilai kalian tadi ya. Kalian pagi A kan? Udah tahu nilainya kan? Nah, jadi mungkin masih banyak. Tadi Zevanya kenapa? Kok 0 ini nilainya sama Joshua? Enggak asal-asalan kan ujiannya? Oke, jadi kita sebentar. Nah, ini. Coba siapa yang bisa membacakan ini? Hello there, have a great day.
Ya, hello there. Have a great day. Jadi di dalam fonetik alfabetnya itu pun berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau mengucapkan day, fonetiknya itu E sama I. Nah, kita lihat di sini. Saya tadi udah bilang kalau di fonetik itu ada namanya tempat artikulasi yang aktif dan pasif, serta cara artikulasi. Jadi yang udah saya buat itu, kalian pasti bingung mungkin ada labial, ada palatal, ada alveolar. Nah, itu bahasa medisnya ya. Tapi itu artinya ini, bibir atas artinya labial. Gigi atas, ada langit-langit atau velar, ada tenggorokan. Tenggorokan artinya faring. Nah, kemudian itu yang aktifnya. Yang pasifnya itu ada labial, koronal, apikal, laminal, suapikal, faring, epiglottal, dan glottal. Ini bahasa Indonesianya ya, yang bagi masih belum mengerti apalah yang dibuat di sini kok beda bahasanya gitu kan, itu bahasa medisnya ya. Nah, jadi di dalam pengucapan bunyi itu, jadi seperti place of articulation yang alveolar, velar, bilabial, dan labiodental. Contoh kita satu lihat yang bilabial ini. Bilabial itu membentuk bunyi peh, beh, meh. Bukan, bacanya bukan P ya. Bukan P, B, atau M, tapi kalau dibilang bunyi, itu dia bacanya meh, peh, beh. Kalau bilabial itu artinya bibir atas dan bibir bawah itu bertemu, sehingga membentuk bunyi stop atau plosive. Kalau misalnya alveolar, dia dapat membentuk bunyi te, de, ne, sh, z, le, r. Nah, jadi mungkin agak aneh, tapi memang seperti itu. Alveolar itu gimana, Miss? Kalau dia te, lidah kita bertemu antara gigi atas dan gigi bawah kan? Nah, jadi bagaimana kita membentuk rongga mulut kita, seperti itulah keluar bunyinya. Itu contoh ya. Kemudian ada di sini kita lihat, kita coba latihan sedikit. Sebentar. Oke, nah jadi ini ada saya lihat bagus dari internet ya. Aduh, tunggu sebentar. Kok jadi... Nah ini. Yang tadi ini ya, tempat artikulasi ini sekarang manner. Manner itu artinya cara artikulasi. Nah, cara-caranya gimana, Miss? Di dalam poin yang ini ada namanya nasal, ada plosive, ada sibilans, affricates. Nah, ini bagus ya materinya. Jadi kita bisa lihat gambarnya ini. Kalau nasal gimana? Nah, dia itu contohnya ini kita mengeluarkan suara melalui hidung. Jadi dia kayak mendengung, misalnya men. Itu contohnya ya. Coba si Liana coba baca yang ini. Ini contoh dari stop atau plosive. Coba baca yang ini yang saya buat nih. Back, get, flag. Oke. Jadi kalau di plosive dia biasanya membentuk bunyi de, beh, ke. Ada back, gap, leg. Jadi tempat artikulasinya itu ada di rongga di dalam. Kita memberhentikan
suara sehingga terbentuk bunyi deh, geh, beh. Itu contohnya ya. Nah, kemudian ada coba si Henok, coba baca yang ini. Change. Ya, change. Jadi kalau dia bilang affricate, dia membentuk bunyi c. Nah, c. Di situ ini huruf alfabet fonetiknya yang ini. Nah, ini dia bunyinya. Ini penulisannya. Oke. Nah, coba lagi Joshua. Ini gimana? So. Ya, show. Jadi, ya bagus. Oke. Jadi sebelum friket itu kita ngeblok udara yang masuk ke dalam mulut, tapi kita keluarkan lagi. Jadi dia show. Lidah atas ketemu dengan dinding atas, rahang. Jadi sebenarnya ini udah ada saya buat di materi kita. Kita lihat di 3.2 tentang manner, kemudian 3.3 tentang place, kemudian 3.4 tentang manner. Nah, di 3.5 di situ ada phonetic transcription. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Jadi cara penulisannya itu tidak sama dengan penulisan pada saat dibunyikan. Nah, ini kita buka latihannya. Sebentar aja ini ya. Jadi coba. Si Ernita. Ini nampak ya? Coba bacakan. Sebenarnya ini membentuk kata apa? Title, ma'am. Miss. Bukan. Teacher. Oke? Jadi ini ada di kamus kalian loh. Kalau kalian perhatikan, kalau misalnya di kamus Oxford yang ada garis kayak gitu, itu artinya cara mengucapkan kita. Bukannya jadi kita bukan teacher, tapi T ini dia jadi teacher. Coba siapa ya? Cindy. Coba yang ini. Book. Ya, book. Ini pen. Oke. Joshua. Yang duck ya. Ini sebenarnya door. Oh, door. Kalau Sorry, Miss. Mender. No. Monday, Miss. Monday, ma'am. Miss. Monday. Ini pokoknya ingat aja kalau yang kayak gini deh, ini cara bacanya langsung. Kan dia Monday. Kalau ini hello. Kan gampang. Ini American. American. Oke. American. Nah, kalau ini Musician. ya, musician. Ini ada ini nih, yang ini. Kalau ini Married. married. Jadi dia langsung diucapkan aja. Kalau ini Oh ya. dress. Yang ini Student. student. Ini Friday. Friday. Berarti yang ini kan? Friday. Ya. Ini yang terakhir. University. Nah, kalau ini University. itu dia University. University.
Enggak. Kalau ini dibaca dia U ya. Ini di dalam pembacaan itu dia jadi Y. University. Nah, jadi kayak gitu kan gampang kan. Jadi sebenarnya kalau dalam fonetik itu intinya itu adalah tempat artikulasi, cara artikulasi. Bagaimana kita mengeluarkan bunyinya, caranya gimana. Nah, sebenarnya itu aja intinya. Dan saya pikir sudah cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum post-test. Sudah jelas ya. Rajainan baru masuk. Miss, password name, Miss. Oh iya, sorry. Ini saya kirim ke sini aja. Miss, yang topik 3,5, Miss. Iya, silakan. Gambarnya nggak jelas, Miss. Iya, agak kurang jelas ya. Nanti lihat di internet aja ya. Dia namanya IPA, International Phonetic Alphabet. Ada yang gedenya ukurannya. Takutnya nanti kemarin, Miss bikin di situ nanti jadi nggak bisa dibuka gitu. Jadi yang kecil dibuat gambarnya. Oke, Miss. Oke, nanti passwordnya ini saya kirim ke grup. Oke, jadi udah ngerti ya, Dek? Nah, jadi mudah-mudahan yang dijelaskan bisa paham. Sedikit banyaknya hanya itu aja tentang fonetik ya. Oke, jika tidak ada lagi, saya akhiri Zoom meeting kita. Terima kasih, selamat siang semuanya. Siang, Miss. Miss, thank you, Miss. Oke.